Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada semester 2 ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Anak-anakku, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Barangkali ada yang perlu kalian catat. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang struktur teks tanggapan dengan kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian, baik yang didengar maupun yang dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah proses pelajaran hari ini, diharapkan kalian satu bisa menjelaskan struktur teks tanggapan, dan yang kedua dapat menelaah struktur teks tanggapan. Anak-anakku, marilah kita mulai materi ini. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian, yaitu konteks, deskripsi, dan penegasan ulang. Yang pertama, konteks. Pada bagian konteks ini berisi tentang pernyataan umum mengenai masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi berisi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pada bagian terakhir dari struktur teks tanggapan ini yaitu penegasan ulang. Bagian ini isinya tentang penegasan terhadap hal yang telah disampaikan atau hal yang telah diputuskan. Nah, demikianlah 3 bagian struktur teks tanggapan. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat contoh sebuah teks tanggapan. Silahkan kalian baca baik-baik teksnya. Kemudian setelah kalian baca, marilah kita telaah manakah bagian konteks, manakah bagian deskripsi, dan manakah bagian penegasan. Nah, jika sudah kalian baca, kita bahas dan kita teliti manakah bagian konteks. Bagian konteks terdapat pada paragraf ke-1, karena pada paragraf ini berisi tentang pernyataan umum yang akan dibahas dalam teks tersebut. Misalnya di sini pernyataan umumnya adalah meniadakan perpisahan dikarenakan adanya penularan COVID-19. Nah, bagian yang kedua, bagian deskripsi terdapat pada paragraf kedua, karena pada paragraf ini berisi tentang beberapa informasi mengenai data-data atau pendapat yang mendukung terhadap pernyataan yang disampaikan. Tentunya kalian sudah tahu datanya apa saja dalam teks tersebut. Yang terakhir, penegasan ulang terdapat pada paragraf ketiga, karena pada paragraf ini ditegaskan kembali mengenai hal-hal yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, demikianlah anak-anak materi pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang struktur teks tanggapan yang terdiri dari konteks,
deskripsi, dan penegasan ulang. Untuk melatih kalian memahami isi pelajaran yang Ibu berikan hari ini, silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu telah menyediakan sebuah tabel yang berisi tentang pernyataan-pernyataan dari sebuah tanggapan. Kemudian tugas kalian adalah menentukan strukturnya dan berikan alasannya. Jadi pernyataan di sini tidak tersusun seperti teks yang kita baca tadi. Ibu ambil satu paragraf, kemudian kamu tentukan nomor 1 apa strukturnya dan apa alasannya. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami oleh kalian. Sekian pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kerjakan latihannya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.